Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Junjunan Sulaiman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai proceeding saya, yaitu mengenai analisis cybersecurity menggunakan NIST Cybersecurity Framework dengan referensinya ialah informatif COVID 2019 di PT XYZ. Latar belakang yang pertama adalah mengidentifikasi risiko cybersecurity. Latar belakang yang kedua adalah memastikan sistem terlindungi dari kejahatan cyber. Yang ketiga adalah mencegah kegagalan produksi, kerugian finansial, rusaknya reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan tuntutan hukum. Masalahnya adalah pertama, perusahaan saat ini belum memiliki standar tata kelola keamanan cyber yang ditetapkan. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya internal yang khusus dalam mengelola keamanan cyber. Yang ketiga adalah risiko ancaman keamanan cyber yang saat ini sangat marak terjadi. Solusinya adalah pertama, menerapkan NIST Cybersecurity Framework yang dimana terdapat beberapa domain di dalamnya, yaitu pertama domain identify, yang kedua adalah domain protect, domain detect, domain respond, dan recover. Yang kemudian dengan framework dari NIST ini akan kita gunakan referensi dari COVID 2019 untuk melengkapi dari NIST framework ini. Sehingga dengan harapan menggunakan COVID 2019 dan NIST ini dapat menciptakan satu framework atau satu pengamanan yang dapat lebih komprehensif diterapkan di PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pertama, kita mengidentifikasi masalah yang terlebih dahulu. Yang kedua adalah melakukan scope and plan. Yang ketiga adalah melakukan assess current state, yaitu kita melakukan assessment. Yang dimana saat melakukan assessment ini tentunya kita akan merujuk pada NIST Cybersecurity yang di mana di dalamnya terdapat domain-domain, yaitu kita harus melakukan access function protect, kita melakukan access function detect, access function respond, dan terakhir adalah access function recover. Setelah kita melakukan assessment, maka step selanjutnya adalah kita mengidentifikasi target profilnya seperti apa. Jadi kita sudah menentukan access current state-nya di maturity score-nya berapa, kemudian kita melakukan penentuan target profile yang akan kita capai adalah berapa. Step selanjutnya adalah melakukan assess and prioritize gaps, yaitu kita menentukan dari nilai sebelumnya yang sudah kita tetapkan assessment di awal, lalu kita sudah menentukan target profilnya berapa, kemudian kita akan mengetahui gaps-nya adalah berapa. Sehingga setelah kita mengetahui gaps-nya adalah berapa, maka kita terakhir bisa melakukan remediation dan roadmap untuk perbaikan-perbaikan yang akan kita terapkan di PT SCZ terkait cyber security. Penelitian yang terkait dengan proceeding ini yaitu bisa kita lihat di jurnal di UI, yaitu rencana penerapan cyber risk management menggunakan NIST CSF dan COVID-5. Seperti kita ketahui, saat ini COVID sudah memperbarui dengan COVID 2019, sehingga apabila kita menggunakan framework COVID 2019, diharapkan tentunya dengan perbaikan-perbaikan yang terdapat di dalamnya itu akan lebih beradaptasi dengan cyber security yang ada sekarang. Dan tentunya pengamanannya diharapkan akan lebih lengkap dan komprehensif. Hasil pembahasannya adalah bisa kita lihat bahwa dalam identify kita mendapatkan nilai 3,51, di sisi domain protect 3,26, detect 2,87, respond 2,72, dan recover mendapatkan nilai di 3,33. Dalam uji testing khususnya menentukan di identify maintenance production goals, yang dimana kita bisa lihat di dalam grafik terdapat dua grafik terdapat dua gambar yang berwarna orange dan biru, yang dimana orange adalah access current state sekarang, nilai maturity score yang terdapat di sekarang, dan biru adalah target profile yang akan kita tentukan ke depannya. Dari access current state, dari identify profile dan gaps yang sudah ditentukan,
kita sudah bisa mendapatkan remediation dan roadmap yang akan kita lakukan, yaitu terdapat 15 kategori yang perlu kita perbaiki sehingga dengan identify profile yang kita inginkan yaitu maintenance production goals tadi, maka kita harus melakukan perbaikan 15 kategori ini yang dimana bisa terlihat description-nya itu seperti apa dan gaps current stage skor kategorinya berapa, target skornya berapa, gapsnya berapa, dan resikonya di kolom terakhir kita sudah bisa melihat berdasarkan dari NIST dan COVID 2019 sebagai referensi informatif untuk panduan-panduan perbaikan yang akan kita lakukan di depannya. Kesimpulannya adalah kita di sini menghasilkan nilai maturity score saat ini dari sisi Editify adalah 3,51 ya. Lalu Protect atau PR 3,26, Detect 2,87, Respond 2,72, Recover 3,33. Yang dimana tentunya kita bisa lihat dari tiga domain di atas itu memiliki risiko yang rendah dan dua domain yang risiko bernilai tinggi. Apabila kita lihat bernilai rendah itu adalah dari Identify yang memiliki nilai 3,51, Protect yang memiliki 3,26, dan Recover memiliki nilai 3,33. Risiko bernilai tinggi yaitu dari dua domain Detect dan Respond yang dimana terdapat nilainya di bawah nilai 3. Sehingga terakhir dari sini kita bisa memiliki 15 rencana aksi atau program kerja yang khususnya adalah dalam domain Detect. Kenapa dalam domain Detect? Karena kita sudah menentukan sebelumnya bahwa identify profile targetnya adalah maintenance production goals. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.